Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Ma ba'du. Kali ini kita akan membahas tentang pembahasan kita, yaitu tentang ilmu balaghah. Balaghah itu sendiri apa sih? Balaghah secara bahasa artinya adalah al-wusul wal intiha, yaitu sampai kepada apa yang ingin disampaikan. Seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala, fa innama 'alaikal balagh, maka tugas engkau adalah untuk menyampaikan ya dari risalah Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diutus untuk menyampaikan risalah. Secara bahasa atau secara istilahi, balaghah adalah ta'diyatul ma'nal jalil wadihan, itu mendatangkan makna atau maksud dari tujuan dengan ungkapan yang jelas, benar dan fasih, ya, dengan ungkapan yang jelas, benar dan fasih, ya, bi ibaratin sahihatin fa sahihatun laha fin nafsi asrun hilab, ya. Kemudian dari redaksi yang sahih tersebut, yang jelas dan benar, ini bisa berdampak atau membekas di dalam hati, ma'amula ma'ati kalamin lil muwatini alladhi qalu fihi wal ashkhasu alladhina yukhatibuna, ya. Dan tentunya selalu atau sesuai, ya, dengan keadaan atau hal daripada lawan bicaranya. Nah, ini kalau kita simpulkan bahwa balaghah secara bahasa artinya mendatangkan makna atau kalam dengan ungkapan yang jelas, benar dan fasih, dan juga bisa berdampak di hati orang yang kita ajak bicara, dan tentunya sesuai dengan tuntutan dari halul khitab atau lawan bicara kita. Nah, ini penting agar kita pahami di dalam kita menyampaikan apa yang ingin kita utarakan. Seperti firman Allah tadi, fa innama 'alaikal balagh, wa tugasmu ya Muhammad hanya untuk menyampaikan. Nah, penyampaian ini, ya, agar betul-betul sampai kepada siapa yang ingin kita sampaikan, harus betul-betul memiliki trik dan pemahaman yang benar, sehingga apa yang ingin kita sampaikan ini betul-betul mengena, tidak membosankan, dan bisa diterima oleh masyarakat. Jadi begitu luas maknanya. Seorang dai itu harus bisa memahami situasi dan kondisi, hingga perlu di dalam berdakwah itu cara-cara yang tepat di dalam kita menghadapi audiens, ya, tuntutan keadaan daripada orang-orang yang kita ajak bicara. Terkadang kita berbicara dengan orang yang mungkin kemampuannya bisa dikatakan di bawah kita dan lain sebagainya. Nah, ini perlu penempatan diri, itu dinamakan dengan balaghah. Dalam bait dikatakan waja'alu balagatal kalami tibaqatun li muqtadal maqami, ya. Ulama balaghah ini menjadikan balaghah di dalam kalam apa sih? Yaitu sesuainya kalam li muqtadal maqam, pada perkara yang dituntut oleh keadaan, ya. Beliau menjelaskan al balaghah fil kalam mutabaqatuhu lima yaqtadihi halul khitab ma'a fasahati alfadi mufradiha wa murakkibah, yaitu cocok atau sesuainya kalam dengan perkara yang dituntut oleh halul khitab, keadaan daripada audiensnya, lawan bicaranya, beserta kalam-kalam tersebut, ya, dan dari lafaz-lafaz tersebut, dari lafaz-lafaz kalam tersebut, baik mufrad atau lafaz murakkabnya ini fasih, ya, fasih. Kemudian hal hitab, apa sih hal hitab? Atau yusama bil maqam, yang dinamakan dengan maqam, ya, wa huwa al-amru ad-da'i lil mutakallim ala ayyurida ibaratahu ala suratin makhsusatin. Nah, halul khitab, tadi kan dikatakan balaghah adalah kalam yang sesuai dengan tuntukan halul khitab. Apa halul khitab atau halul maqam? Yaitu satu perkara yang mengajak, menarik
pada orang yang berbicara atau mutakalim untuk mendatangkannya mutakalim pada redaksinya, ibarahnya, pada kalamnya dengan bentuk yang khusus, ya, dengan bentuk yang khusus. Wal muqtada wa yusamma al-i'tibar al-munasib. Sedangkan muqtada atau yang dinamakan juga dengan al-i'tibar al-munasib atau redaksi atau ungkapan yang menyesuaikan, yaitu huwa suratu al-mahsusatu allati turadu 'alaiha al-ibarah, ya, yaitu satu bentuk yang khusus yang didatangkan ibarah tersebut kepada tuntutannya, ya. Misalkan kita katakan di sini adalah keadaan wal madah, ya, pujian. Nah, pujian ini adalah halun yad'u li iradil ibarah ala suratil itnab, yaitu satu keadaan yang menuntut, ya. Keadaan tersebut yaitu keadaan memuji untuk mendatangkannya kita pada ibarah kita, pada redaksi kita, pada ucapan kita dengan bentuk itnab, ya. Bentuk yang kalau di sini dikatakan adalah wa huwa ta'diyatul ma'na bi ibaratin zaidatin anhu ma'al faidati, yaitu mendatangkan makna dengan redaksi, dengan ibarah, ya, yang melebihi dari makna tersebut tetapi dengan adanya faidah. Intinya kalau bisa kita katakan adalah kalamnya terlalu panjang, bertele-tele, tetapi di situ ada makna faidah yang dimaksud dari memperpanjang kalam, bukan hanya sekedar memanjangkan kalam tapi tanpa ada tujuan. Ya, kalau di sini tadi dikatakan adalah madah, yang namanya pujian. Kita memuji seseorang ini kan butuh banyak gombalan-gombalan agar tujuan dari memuji kita ini bisa benar-benar mengena dan yang hasilnya bisa kita dapatkan, seperti halnya kita memuji Allah, ya. Situ biasanya doa diawali dengan pujian, alhamdulillah wajahilladzi wa bihi nasta'in wa ala muridun yatin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, alhamdulillah hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalajil karim adim sultanik. Nah, itu kan pujian kita kepada Allah dengan redaksi yang panjang yang pada intinya memuji, ya, yang memang menuntut untuk kita memperluas atau memperpanjang kalam kita agar namanya orang memuji, ya, kemudian hajat darinya bisa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wadaka ul mukhatab, ada juga halul khitabnya. Ini keadaan daripada orang yang kita bicarakan, kita ajak bicara ini adalah orang yang cerdas. Maka di situ, ya, halun yad'u li iradil ibarati ala suratil ijaz, itu satu keadaan, ya, yang menuntut bagi mutakalim untuk mendatangkan redaksinya, ibarahnya dengan bentuk ijaz, bentuk simpel, ya, padat, mengena, ya. Nah, ini ketika lawan bicara kita adalah dagaul mukhatab, orang yang cerdas, tidak perlu bertele-tele, to the point, ya. Ya, maka wa kullun minal madah wadaka. Nah, maka dari kedua ini, ya, keadaan mukhatabnya baik daka ataupun made ini dinamakan dengan halun wa maqamun, keadaan atau kedudukan dari lawan bicara tersebut. Ya, siapa yang ajak kita bicara? Ya, anak SD, SMP, SMA, dosen. Nah, maka kita harus bisa menyesuaikan kalam kita dengan tuntutan orang yang kita ajak bicara, yaitu makomnya atau halnya. Wa kullu minal itnab wal ijaz, sedangkan dari kalam yang berupa itnab, kalam yang berupa ijaz, ini yang dinamakan muqtadal hal awil maqam, tuntutan dari lawan bicara kita, tuntutan dari makom itu sendiri. Ya, maka wa iradul kalam ala suratil itnab awil ijaz mutabaqatul li muqtadal hal, maka mendatangkannya kita, menyampaikannya kita pada ucapan kita dengan bentuk itnab atau ijaz, ini sudah sesuai dengan tuntutan keadaan, ya, sesuai dengan tuntutan keadaan. Nah, ini, ya, harus kita pahami. Jadi balaghah di dalam kalam, ada juga balaghah di dalam mutakallim, ya. Orang yang berbicara pun harus balag, ya, harus cerdas istilahnya. Di sini dikatakan
Wa balagatul mutakallim hiyal malakatu fin nafsi yaqtadiru biha sahibu ala ta'lif fi kalamin mutabiqin li muqtadal hal ma'a fasahatihi fi ayyi ma'nan qasadahu, yaitu satu sifat yang menetap, yang melekat ya di dalam hati, ya yang mampu orang yang memiliki sifat tersebut untuk menyusun kalamnya ya yang sesuai dengan tuntutan keadaan, yang sesuai dengan muqtadal hal, tuntutan daripada lawan bicaranya, beserta kalam yang dia ucapkan adalah fasih ma'afasahatihi fi ayyi ma'nan qasadahu, dalam makna yang ingin disampaikan ya. Ini adalah balaghatul mutakallim, itu satu sifat yang menetap ya di dalam hatinya, yang dia mampu ya mendatangkan sifat tersebut, dengan sifat tersebut menyusun kalamnya, menyusun redaksinya yang sesuai dengan tuntutan audiens, tuntutan lawan bicaranya, beserta kalam tersebut fasih tentunya ya di dalam segi makna apapun ya. Ketika lawan bicaranya adalah orang yang cerdas, maka dia bisa menempatkan diri ya, siapa yang lawan bicaranya dia bisa menempatkan diri. Nah, ini yang dinamakan dengan balaghatul mutakallim, balaghah di dalam orang yang berbicara. Nah, ini kita pahami agar kita di dalam menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan ini betul-betul tepat sasaran dan bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya ya. Ini tentang sedikit pembahasan kita dari pembahasan tentang ilmu balaghah, agar kita bisa memahami ya susunan kalimat, sehingga apa yang kita sampaikan ini tidak membosankan audiens, tidak membosankan orang yang kita ajak bicara, sehingga apa yang kita sampaikan ini diterima dan mudah-mudahan diamalkan ya, diamalkan, karena perlu keahlian khusus ya di dalam menyampaikan satu redaksi, apalagi seorang dai ya, dia harus betul-betul bisa menguasai dirinya pun harus paham, dan dia bisa mengetahui lingkungan daripada masyarakat yang ada, sehingga dakwah yang diajarkan bisa diterima masyarakat, dan tentunya bisa menyesuaikan diri dengan apa yang dituntut oleh masyarakat. Karena tugas kita adalah menyampaikan, fa innama alaikal balagh, dengan sampaikan ya yang sesuai dengan tuntutan keadaan tersebut. Nah, ini ya mudah-mudahan ya sedikit tentang pembahasan kita, sebelum nanti kita bahas tentang pembahasan yang lebih panjang lagi dalam masalah ilmu balaghah. Pembukaan kita tentang pembahasan ilmu balaghah itu sendiri nanti berkaitan dengan ilmu bayan, ilmu badi, ilmu ma'ani, sahah di dalam kalam, sahah di dalam mutakallim, kasihah di dalam kalimat. Nah, ini perlu kita paham agar seseorang ingin memahami Al-Quran tentu harus memahami tentang ilmu balaghah, samping ilmu nahwu, sharaf, balaghah ya, kemudian dari asbab nuzulnya dan lain sebagainya, ini harus dipahami juga ya, karena dalam Al-Quran itu adalah ablagul kalam, paling baliknya kalam. Maqal wallahu alam bissawab.